Assalamualaikum, salam sejahtera. 2 hari yang lalu saya menerima telepon dari beberapa orang. Ada yang juga telepon ke keluarga menanyakan kematian saya. Jadi diberitakan saya mati. Saya sih tertawa aja. Tapi setelah saya renungin, kok ada manusia begini ya? Begitu benci ya sama orang, sampai segitunya dia mengkabarkan saya mati. Ternyata juga saya lihat dalam satu konten, di situ orang memberitakan saya mati, katanya digebukin apa, sudah dikubur. Dia dengan memotong-potong berita. Saya belum ketemu orang sekeji inilah. Saya itu terhadap musuh aja kadang-kadang kesian, udah mati. Seperti halnya kemarin terhadap Lius yang meninggal. Saya begitu dia meninggal, saya tuh berduka. Kalau mau dilihat, dia sempat menyerang saya, ada dalam kontennya. Tapi saya tuh orang kalau dalam masih taram pemikiran, saya nggak pernah emosi. Tapi begitu dia meninggal, saya tidak boleh lagi mengkritisi dia. Karena apa? Orang itu sudah meninggal, tidak boleh diadili. Karena apa? Dia sudah nggak punya hak jawab. Dan kalau orang sudah meninggal itu sudah bukan wilayah manusia lagi menilai. Biarkan itu yang maha kuasa. Tapi saya berdoa, semoga Lius diterima di sisi Allah. Saya nggak suka lah, ada beberapa orang juga menyerang Lius di situ, mengata-ngatain, janganlah. Malah dikait-kaitkan dengan kutukan dari Ahok, janganlah. Ahok juga nggak segitunya. Kita ini bagaimana sih jadi manusia itu yang kasih lah. Jangan orang sudah mati malah kita kutuk. Sekalipun orang nggak benar, jangan. Itu bukan wilayah manusia mengutuk orang. Kita doakan aja orang sudah meninggal. Lah di situ saya malah melihat ke diri saya. Saya masih hidup dikabarkan meninggal. Saya nggak tahu nih, orang ini hatinya terbuat dari apa, saya nggak paham. Ya sedih juga campur ketawa. Di komen YouTube itu, hampir mungkin 90% itu happy dengan saya mati. Seperti saya itu pernah merugikan dia. Dan jujur aja lah, mayoritas tuh komen, saya pastikan dia tuh orang awam. Orang yang pendidikannya lemah. Orang yang Islamnya cuma hanya, ya senang dengan hal-hal yang ekstrim. Saya nggak marah, saya ketawa justru, saya ketawain. Itu berita kematian. Saya terima telepon sampai dari luar Sulawesi, bahkan dari luar negeri. Hanya mengetes WA saya, menyebut nama saya Zen. Saya tahu, mereka ingin memastikan saya ini menjawab WA apa enggak, almarhum enggak. Saya bilang, baik, apa kabar? Saya jelaskan kenapa, ada berita tentang kematian saya. Iya, Beb. Enggak lah, itu cuma hoax aja lah. Bagi saya itu tangan-tangan setan aja. Ya semoga ini ada hikmah buat saya lah. Saya nggak pernah peduli. Di pandangan mereka tuh seperti saya ini apa? Saya makhluk terkutuk atau apa? Atau saya pernah merampas harta dia? Atau saya pernah apa sih memperkosa anaknya? Kok segitu keji orang beragama itu saya lihat. Inilah di agama itu, seremnya di agama itu apa? Kita bisa melaknat orang, kita bisa membenci orang, yang orang itu kita nggak kenal. Yang orang itu tidak merugikan dirinya. Ini di agama. Mungkin kalau di kaum premanisme itu, dia nggak akan tega memukul orang, membunuh orang, yang orang itu nggak mengancam dirinya. Hanya di agama aja itu, saya diberitakan mati, dikutuk semuanya. Sempat kemarin saya jalan kaki sama istri di daerah Pik, saya pikir itu daerah bebas kadrun. Duduk satu orang perempuan, begitu lihat saya jalan, kok masih hidup? Istri sampai ternyuh, kok segitu Zen ya orang ya? Apalagi udahlah sabar, kita kasihin lah orang-orang begitu. Itu hidupnya orang begitu bagi saya apa? Nggak ada nikmatnya. Dia beragama cuma hanya apa ya, atribut aja. Tapi jiwa ruhnya itu jauh dari ketuhanan lah. Jauh dari jejak Nabi Muhammad. Begitu bengis, begitu lihat saya langsung, loh kok masih hidup? Berarti dia tuh mengharap saya mati. Padahal dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Saya sedih kadang-kadang terhadap saudara saya yang bernama Muslim. Tapi yang tadi saya ulang, pastikan orang yang tidak suka sama saya, kalau nggak orang awam, orang licik. Tapi mayoritas itu yang komen orang-orang awam. Katanya mereka cinta sama Habib. Di saat dia membela Rizik, itu cucu Nabi. Saya nggak minta apapun. Cuma Anda yang konsisten lah. Di saat Rizik, Anda sematkan Habib. Padahal perilakunya jauh dari nenek moyangnya, jauh dari Nabi Muhammad. Tapi begitu saya, Anda bilang Habib saya palsu, Habib bejat, Habib ini. Jadi Anda munafik lah di sini. Anda bukan karena jujur, karena hawa nafsu Anda aja. Jadi begitu Rizik itu sesuai dengan hawa nafsu Anda dorong-dorong. Itu sama halnya juga kaum Wahabi.
Ada saya dengar kemarin ulama Wahabi itu yang dedengkot Wahabi di Malang, dia membela Rizik katanya mati. Saya tahu Anda tuh semua munafik. Karena saya tahu apa? Mereka tuh benci dengan Thariqah Habib. Lah, di sini saya dikutuk. Jadi saya kadang-kadang bingung. Di saat orang saya nyerang Rizik, jangan itu Habib. Tapi di saat saya, Anda sematkan seperti saya bukan Habib. Ya jujur-jujur aja lah. Kalau mukanya Rizik sama saya, ganteng saya dong. Ada cerah saya Habib daripada Rizik. Itu aja dari fisik lah. Tapi saya nggak mau nyerang fisik. Saya di sini nggak membanggakan Habib. Cuma saya ingin mengkritisi orang-orang yang picik ini. Yang dia beriman dengan cara munafik. Dia hinakan saya itu semuanya. Yang saya heran malah, kok banyak malah dari non-muslim ini yang mikirin saya. Yang mereka malah melihat saya ini ada sisi kebenaran. Saya itu jangan kepik, maaf mungkin. Saya tuh sampai kadang-kadang terharu. Kok ada penghormatan tuh dari etnis Tionghoa. Itu dia saya Habib Ribu. Dia mendekatin saya. Saya nggak merasa besar. Saya cuma kepingin mati ini, saya punya nilai hidup. Sisa umur saya ini mungkin nggak lama lagi mati. Saya cuma ingin apa? Persatuan umat manusia. Tanpa perlu membeda-bedakan agama dan suku. Kita nggak usah nilai keimanan. Yang berhak menilai keimanan hanyalah Allah semata. Itu aja, saya takut menilai iman. Jadi saya itu dilahirkan di dunia hanya dipinta oleh Nabi Muhammad, Nabi saya itu. Saya tidak beriman kalau saya belum menyintai semua manusia. Jadi saya nggak peduli dengan keimanan orang, itu wilayah Tuhan. Bagi saya orang yang baik. Tapi di sini saya lihat ada sebagian juga malah etnis saya juga, Habib. Ada yang berbahagia mungkin, saya mati. Tapi banyak yang berduka. Tapi justru saya perhatikan apa? Dari komunitas non-muslim. Saya terima kasih lah. Bagi saya nggak butuh pujian orang. Saya hidup begini nggak peduli dengan omongan orang. Saya nggak akan merubah karakter saya karena caci makian, karena fitnah. Saya akan jadi diri saya sendiri. Saya beragama tuh nggak mau bebek, ikut-ikut orang. Seperti ini gerombolan ikut Rizik, ikut orang. Nggak, saya nggak mau. Saya akan gunakan akal saya akan utarakan kebenaran. Sekalipun itu minoritas, sekalipun nggak ada yang dukung, saya akan sampaikan. Itu karakter saya nggak mau ikut bebek aja. Jadi saya harus mencari semuanya. Mungkin pandangan saya ini banyak orang yang nggak suka. Tentang persaudaraan, tentang hubungan orang beragama, jangan menilai agama orang. Mau dalam pandangan saya itu tidak ada lagi sekat-sekat agama. Bagi saya semua orang akan saya sayangin. Dan semua agama bagi saya apa? Mengajarkan kebaikan. Dan Nabi Muhammad tidak memasang satu agama. Karena sebelum lahir Nabi Muhammad sudah banyak agama. Tidak ada satu riwayat Nabi mengkafirkan ajaran agama sebelum Islam. Itu yang saya pegang. Saya lebih bagus apa? Saya sampaikan kebenaran. Saya nggak mau paranoid. Oh, nanti kalau saya sampaikan nanti umat Islam berubah. Justru kebohongan itu musyrik yang sebenarnya. Berarti apa? Anda bertindak mau ngajarin Tuhan. Anda mau lebih tahu dari Tuhan. Anda tutupin ayat-ayat Quran itu. Allah telah memberikan keterangan dan diturun dalam Alkitab. Barang siapa yang menutupi, itu akan dapat laknat dari Allah. Dan manusia boleh melaknatnya. Ini maka itu saya akan harus sampaikan. Saya nggak peduli melawan arus. Lah, perilaku saya saat ini apa? Dipandang oleh Islam kadrun ini awam, picik ini semua saya tahu. Saya dibilang kafir, saya dibilang sesat, saya dibilang ingin merusak Islam, saya dibilang mengadu domba Islam. Kok saya mengadu domba Islam? Loh, saya tuh berpikir, debat aja. Saya tuh bukan orang yang mau lari dari debat. Saya setiap kritik orang tuh saya punya pertanggungjawaban ilmu. Dan saya siap mempertanggungjawabkan di depan siapapun. Tidak ada sesuatu perkataan saya hasil dari akal-akalan saya atau rekayasa saya, nggak ada. Saya dengan hati yang bersih. Saya hanya ingin sampaikan apa yang menurut saya benar dan itu membawa kebaikan. Pernah saya mengajak kehancuran? Ceramah saya? Nggak ada. Kok dibilang saya mengadu domba? Ada pembicaraan saya ingin memecah umat? Nggak ada. Saya cuma ingin ngajak perdamaian. Kok ini dipahami orang? Saya ngadu domba, saya memecah umat Islam. Ini kan jungkir balik ini. Sementara gerombolan 212 yang tiap hari Islam marah, takbir mukanya serem, itu dibilang membawa teduh. Kenapa Anda nggak bilang untuk mereka? Dedengkotnya, dajjal yang mengadu domba umat Islam. Ini negeri mayoritas muslim. Masa mereka mau ngajak teriak-teriak jihad? Berarti ingin ngadu domba sesama muslim. Ini kan kebiadaban ini. Nggak gila saya. Dan nggak ada sekali Nabi itu mendahului kekerasan. Nggak ada. Nabi mendahului perang. Nggak ada. Ini teriak-teriak di jalan, ngerutuk pemerintah, dalil jihad. Dengan atas nama Tuhan.
dengan atas nama takbir kita adu orang dengan muka serem. Ini apa? Besok bisa jadi seperti ISIS. Begitu dia dengan yang maha kuasa, maha pengasih, gorok orang. Ini iblis yang dia imanin. Nah, inilah sekarang terjadi itu. Gerakan-gerakan takbir isinya murkanya Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah murka. Nabi tidak pernah murka siapapun. Kata Nabi apa? Saya diutus bukan untuk mengutuk. Saya diutus untuk memberi pencerahan dan kasih sayang. Kalau Anda nggak begitu, berarti apa? Anda bukan pengikut Muhammad. Saya yakin kalau ini hari ada Nabi Muhammad, ada Rasul, akan dilawan oleh kelompok-kelompok mereka itu. Karena apa? Nabi ini membawa keturunan dianggap sesat, akan dicaci maki. Saya yakin. Dan akan dibunuh mungkin Nabi Muhammad oleh kelompok-kelompok ini yang merasa pemuja Rizik 212, yang dia sudah merasa suci. Kenapa saya bilang sudah merasa suci? Dia berani melaknat saya diadu domba. Mungkin ada sebagian ulama, mungkin ada yang nggak suka sama saya. Dianggap saya juga merusak Islam. Saya akan sampaikan apa adanya. Dalam berbicara itu saya tidak bisa mungkin menyerangkan semua orang. Jadi kalau ada orang yang mau benci sama saya, monggo dengan kebencian Anda. Jadi jangan pernah merasa kalau Anda tuh menyerang saya terus saya tuh takut. Sedikit nggak ada. Karena hidup saya bukan karena Anda. Dan kalau saya bersaksi hanya kepada Allah dan Rasulullah dan Ahlul Bait, kakek-kakek kami semua. Perihal yang dituduh saya mati, saya nggak marah. Baru fitnah aja, baru dibilang saya mati. Para Rasul itu fisiknya lagi, bukan lagi fitnahnya. Nabi Muhammad kurang apa? Yesus, Musa, sudah diancam fisiknya. Jadi kalau saya kemarin saya ketawa aja, justru saya kesian kepada mereka. Segitu benci hati Anda. Bagaimana kalau hati Anda sudah penuh kebencian? Karena kesucian Allah tidak akan bisa ditembus oleh hati yang penuh dengan kebencian. Lah, begitu benci Anda, akhirnya apa? Output Anda tuh, Islam Anda tuh apa? Islam manifestasi murka Tuhan, isinya marah terus. Seperti Tuhan tidak ada pemaafnya. Anda labeli orang kafir, Anda nilai agama orang sesat, Anda tuduh itu musyrik. Loh, sejak kapan Anda ini beragama? Kok merasa jadi rudal Tuhan? Anda sendiri tidak yakin masuk surga. Emang Anda sudah tahu kalau Anda masuk surga? Kan belum. Saya kesian dengan yang buat fitnah itu. Karena Anda tidak bisa meminta maaf sebelum Anda menyebut omongan Anda itu yang menuduh saya mati, yang sudah ada di kepala manusia. Itu harus Anda cabut. Kalau enggak ada. Kalau dosa kepada Allah yang pernah saya sebut, dosa personal itu Allah mungkin memaafkan. Tapi janganlah Anda membuat dosa kepada orang. Apalagi fitnah. Kalau menggunjing aja dalam Al-Quran, misalnya ada seseorang itu berlaku maksiat, pezina. Saya kabarkan dia itu sebagai pezina. Atau dia peminum, saya kabarkan pada orang dia ini peminum. Itu dalam Al-Quran, dosanya seperti makan bangkai saudara sendiri. Itu dia seorang pezina dan itu peminum. Bagaimana kalau orang itu tidak pezina atau peminum? Atau orang itu dituduh mati? Ini sudah fitnah. Jadi hati-hati dengan fitnah itu. Karena fitnah itu tobatnya berat sekali. Tuhan aja tidak bisa memaafkan sebelum orang yang Anda fitnah itu memaafkan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.